Karena minggu lalu sudah sampai ke abad pertengahan beres, maka kita masuk ke era modern ya. Era modern. Masuk era modern, maka kita mulai dari Renaissance. Renaissance. Nah ini detail situasinya dan segala macam itu ada di buku humanisme saya, di sekitar kebangkitan munculnya humanisme, kaum borjuasi dan akhirnya kolonialisme seperti itu. Kelahiran kembali. Nah, apa yang lahir kembali itu adalah kebudayaan Yunani. Dan kenapa kebudayaan Yunani gitu ya mesti lahir kembali? Karena ya waktu itu dianggap ideal. Kebudayaan Yunani waktu itu dianggap sebagai ideal baru, meskipun sudah lama tapi dianggap ideal. Dianggap ideal kalau dalam arti kontrasnya dengan situasi kehidupan keagamaan waktu itu. Abad pertengahan yang sebagian minggu lalu saya sebagian sudah cerita, situasi keagamaan abad pertengahan yang memang penuh korupsi dan skandal ya, yang mengalami degradasi. Yang sifatnya degeneratif lah, katanya semacam kemunduran ya, degradasi moral dan seterusnya, degeneratif dan korup. Jadi orang melihat sebuah ideal baru di dalam kebudayaan Yunani, karena di situ ada kebebasan berpikir, ada penghargaan terhadap martabat manusia, demokrasi, kayak gitu-gitu ya. Yang sepanjang abad pertengahan rupanya itu semacam tercekik oleh kekuasaan gereja. Dan ini dipicu terutama oleh kaum humanisti atau humanis, yaitu para orang-orang yang dengan caranya sendiri, kaum awam yang bukan orang-orang gereja gitu, yang dengan caranya sendiri belajar. Ini biasa juga disebut kaum literati ya. Kaum humanis ini kaum literati, jadi orang-orang yang belajar sendiri ilmu-ilmu humaniora atau studia humanitatis. Awam, orang-orang awam yang mempelajari studia humanitatis, atau sebutan yang lebih populernya adalah humaniora. Humaniora. Ilmu-ilmu yang membuat manusia lebih manusiawi, humaniora. Itu ada sistem pengajaran filsafat formal atau semuanya kayak Kant belajar saja, atau ada yang mengalami pendidikan formal filsafat? Di dalam sekolah-sekolah gereja formal. Tapi di kalangan mereka baru membentuk ya,
baru membentuk sekolah-sekolah formal bersama dengan kaum borjuis baru. Ini. Tapi kok yang studi humaniora bukan di gereja? Kenapa? Yang studi humaniora ini bukan yang disingkatkan ke gereja itu? Bukan, ini yang studi baru. Oke, ini diselenggarakan oleh orang awam yang bergabung dengan kelompok orang kaya baru, yaitu kaum borjuis, pedagang-pedagang yang punya duit, punya apa, yang akhirnya menjadi tidak tergantung pada dunia gereja ya, tidak tergantung lagi dari dunia gereja, maka mereka relatif mandiri. Ya, memang sebetulnya ini tuh sebagai gerakan budaya, ini dikenal sebagai sosoknya humanisme ya. Humanisme, gerakan budaya kaum awam ini semua disebutnya sebagai humanisme, yaitu melihat bahwa manusia adalah ukuran bagi apa dalam menilai segalanya, ukuran utama manusia. Dalam memahami seluruh kehidupannya, realitas. Jadi manusia itu ukuran utama dalam memahami realitas. Itu sebabnya dalam seni dan arsitektur muncul cara menggambar perspektif itu ya. Perspektif ada makin dekat ke saya makin besar, makin ke sana makin kecil dan apa kayak gitu. Itu perspektif itu. Karena patokannya saya, posisi saya di depan realitas itu. Humanisme. Manusia adalah ukuran utama dalam memahami realitas, dan semboyannya agak kayak dalam alam berpikir Yunani waktu itu. Manusia itu siapa? Manusia itu bukan malaikat. Manusia itu bukan malaikat, tapi juga bukan binatang, gitu loh. Manusia itu bukan malaikat, tapi juga bukan binatang. Apa dong? Manusia adalah apa yang dibuatnya sendiri, gitu. Gitu maksudnya. Jadi tidak ada kepastian persis manusia itu di apa, karena dia tergantung, dia memang bisa juga jadi kayak binatang kalau mau, gitu kan ya. Bisa juga deket-deket jadi malaikat kalau mau. Ya, gitu. Terserah, dia hidupnya terbuka sekali, dia mau jadi apa, ya, terserah apa yang dia lakukan gitu. Gitu ya. Jadi tidak per se in itself dia langsung berposisi apa gitu. Manusia adalah apa yang dibuatnya sendiri. Ya. Gerakan kebangkitan kaum awam di Renaissance ini dipicu karena kejenuhan apa? Biasanya kan ada sesuatu, katakan apakah hanya tradisi gereja itu saja yang begitu membelenggu atau begitu ego ya, katakan tidak mau tahu sesuatu yang terjadi di luar benteng kan. Lalu muncul gerakan-gerakan dari kaum awam yang ditunjang oleh kaum borjuis. Hal-hal lain selain itu mungkin ada terjadi. Sehingga ini menjadi satu gerakan yang akhirnya direspon oleh banyak orang kan di Eropa. Iya. Saya kira itu juga situasi yang mulai matang lewat embrio sains dan segala macam itu ya. Waktu itu yang memungkinkan banyak sih unsurnya. Jadi terbukanya medan baru. Saya kira juga terbukanya kemungkinan baru.
Kemungkinan-kemungkinan baru yang memang membukakan cara berpikir baru sama sekali juga. Jadi ada macam-macam di situ, ada mesin cetak segala gitu kan ya. Ada mesin cetak, lantas ada mesiu, ada kompas. Apa lagi ya? Nah, perdagangan itu sendiri membawa gairah tertentu ya, soal rempah-rempah ya. Waktu itu ada kebutuhan untuk menjelajahi dunia luar untuk dalam rangka berdagang kaum borju ini, gitu. Jadi taruhlah perkembangan perdagangan ya. Motivasi kuat itu perdagangan ya. Mencari emas dan rempah-rempah waktu itu, ini sebagiannya memang kepentingan kaum borju. Sedemikian sehingga orang dari situ dimungkinkan kelayapan dan menaklukkan negara-negara jajahan, negara-negara jajahan di kemudian. Kolonialisme itu lahir dari kepentingan baru yang muncul ini gitu ya. Cuman misalnya kayak Columbus segala gitu, itu kan disatukan. Sebenarnya dia butuh sponsor untuk kelayapan, cari emas lah, cari sambil cari rempah-rempah segala macam itu. Cuman itu dilegitimasi supaya didanai juga oleh kerajaan gitu, dilegitimasi sebagai semacam evangelisasi, penyebaran agama atau apa gitu-gitu. Ya, excuse-nya adalah seakan-akan dengan ini Kristus disebarkan gitu kan ke seluruh dunia. Dan apa itu maksudnya? Ya, bangsa-bangsa di dunia diselamatkan gitu. Padahal ya itu kan campur aduk ya, kepentingan untuk dapat sponsor gitu kan ya, kepentingan lain. Ya, itu juga ikut mempengaruhi. Bahkan sebetulnya motivasi ini yang menjadi kuat sekali di era modern ya. Di era modern itu motivasi ini yang lebih kuat. Sisi ideologisnya ini gitu. Sisi pragmatisnya ini gitu. Ya, Humanisme ini memang menjadi adalah awal dari gerakan kultural yang mengubah seperti minggu lalu yang saya bilang ada pergeseran paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme. Wujud konkretnya adalah ini. Gitu. Pergeseran dari teosentris ke antroposentris itu, sosok konkretnya adalah muncul terutama dalam gerakan raksasa humanisme ini. Dan untuk selanjutnya humanisme. Untuk selanjutnya dunia modern adalah semacam ramifikasi perkembangan lebih lanjut dari humanisme ini dalam aneka bentuknya. Bentuknya bisa macam-macam. Terus boleh dikatakan ya, hampir segala bentuk filsafat di era modern itu adalah varian lain dari humanisme sebenarnya. Entah itu sebutannya apa, dalam perkembangannya misalnya bisa macam-macam sekali ya. Protestantisme adalah salah satu sosok dari kalau dalam bidang kaitannya dengan agama ya. Protestantisme itu salah satu juga bentuk tentu implisit ya. Memang sekularisme kemudian hari, meskipun sekularisme lebih dinilai ideologi ya. Kalau dalam aliran filsafat itu kan muncul macam-macam. Apa yang mesti kita sebut? Idealisme misalnya gitu ya. Idealisme Hegel itu bagaimanapun juga memang roh urusannya memang
seakan-akan perkembangan ruh absolut, tapi itu melalui manusia sebagai melalui nalar manusia gitu dia berkembang. Tapi juga positivisme, Marxisme, di kemudian hari eksistensialisme, dan seterusnya. Itu bagaimanapun adalah semacam mengandaikan asumsi dasar yang humanistik juga, yang antroposentrik sekurang-kurangnya gitu kan ya, antroposentrik dan humanistik. Cuman cikal bakalnya itu ya humanisme itu. Di sini tokoh-tokoh awal sih ada Erasmus, Desiderius Erasmus. Dari mana? Dari Belanda, dari Rotterdam. Erasmus, lantas Thomas More, dari Inggris. Dari Italia kebanyakan, karena memang cikal bakalnya sebenarnya kesadaran ini ya dari Italia. Dari Italia macam-macam, ada Pico della Mirandola, Pico, terus Giambattista Vico, siapa? Ya, Vasari. Ya sebenarnya jauh lebih banyak lagi di Italia tuh. Saya sudah mengalami kepikunan sih, berterbangan itu nama-nama. Mau meraihnya kembali kadang-kadang susah gitu. Oke, jadi beberapa yang menonjol adalah itu. Di sini orang-orang independen yang meneliti sendiri, otodidak sendiri, yang apa namanya, tapi menjadi canggih ya, karena mencerna semuanya itu, mengkritik dunia agama, mencoba menelusuri kembali sejarah dan seterusnya gitu. Orang-orang tipe-tipe siapa kalau di sini tuh ya? Barangkali tipe kalau penulis novel di sini siapa tuh namanya, Pramudia Anantatur, itu kan juga orang yang apa namanya, ngulik sendiri itu sampai menjadi kritis dan bervisi tajam sekali gitu. Nah tipe-tipe gitulah orang-orang ini. Kesannya amatir-amatir gitu ya, tapi kemudian mendasari sistem pendidikan di Eropa dan di Amerika di kemudian hari. Terus sekali lagi ideologi atau sistem filsafat besarnya, arus kultural besarnya adalah humanisme. Tapi kalau di sekolah-sekolah itu ada yang lebih ngefek di kemudian hari pada era yang sama ini, yang dipelajari kaum. Nah ini studia humanitatis itu menggunakan melanjutkan kurikulum yang disebut sebagai kurikulum artes liberales. Artes liberales. Artes liberales itu bukan seni bebas, seni untuk orang-orang bebas. Keterampilan sebetulnya, keterampilan untuk orang-orang bebas. Karena ada juga keterampilan pertukangan ya, artes serviles ya. Serviles ini adalah keterampilan para budak ya. Keterampilan para budak. Maka artes liberalis adalah keterampilan yang dimiliki oleh para tuan ya, para tuan, orang-orang yang tidak budak, yang bukan budak gitu. Orang-orang bebas adalah orang yang bukan budak. Gitu. Kalau keterampilan para budak kan apa? Memecahkan batu, ini kan apa? Dayung apa? Kayak gitu-gitu. Kerja kasar. Kalau ini adalah keterampilan yang diperuntukkan bagi ya para bangsawan, para apapun lah yang bukan budak. Dan itu terdiri dari trivium,
Terus dua bagian. Yang di kemudian hari itu menjadi IPA dan IPS gitulah kira-kira. Trivium dan quadrivium. Isi kurikulumnya itu trivium dan quadrivium. Trivium itu sebentar, ini tuh trivium itu ada yang ingat nggak ya? Trivium tuh isinya musik. Mana yang IPS, mana yang IPA? Seingat saya ini IPS. Ini IPA. Ya. Coba saya itu tuh ada bahasa, ada filsafat, ada. Tapi saya sebaiknya mengecek supaya lebih pasti. Kenapa? Iya, di buku humanisme itu ada rinciannya. Saya suka terbalik-balik antara trivium quadrivium. Nanti saya cek kembali. Pendeknya ini nantinya berlaku sampai hari ini diwarisi menjadi IPA dan IPS situ. Saya cek lagi itu apa namanya di buku itu. Artes untuk umum ya, untuk umum. Kalau tadinya untuk para klerikus, para rahib, pastor-pastor atau calon pastor gitu, sekarang untuk umum. Berarti itu kan sekolah-sekolah yang dikelola oleh kaum awam menjadi saingan untuk sekolah-sekolah biara. Iya. Kayak gitu. Oke, garis besarnya itu dulu. Dan dunia modern dipicu sekali lagi oleh mereka ini. Dan lantas pergeseran konstelasi kekuasaan. Dunia agama, gereja segala macam makin menyingkir dan makin tidak banyak berperan. Itu sebabnya perspektif keseluruhannya menjadi sekularistik ya. Sekular artinya ya berdasarkan dunia ini aja lah, dari sudut manusia aja lah gitu ya. Tidak dikait-kaitkan dengan dunia ilahi. Ya saya kira minggu lalu kita membahas itu ya, ada sesuatu yang hilang justru dalam sekularisme itu ya. Iya sih, tapi kadang-kadang rupanya manusia membutuhkan, terutama kalau sudah terlalu lama kita begitu eksternal ya cara pandangnya itu terus-menerus mengikutkan kitab suci Tuhan dan segala macam. Rupanya ada saatnya orang membutuhkan dari bawah aja, menurut kita aja, menurut kita sendiri gimana gitu. Meskipun sebenarnya kalau dari sudut kerangka idealnya sih hampir semua agama juga tidak melihat pertentangan itu, gitu kan ya. Kan orang agama kan suka bilang, tapi pada dasarnya kan dalam agama juga begitulah ya. Artinya diberi kesempatan bagi manusia untuk menggunakan akalnya lah, bla 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 gitu ya, untuk tidak ada pertentangan itu gitu yang dari atas maupun dari bawah. Idealnya mah selalu gitu. Tapi faktualnya kan tidak selalu gitu. Faktualnya itu selalu begitu. Misalnya orang mulai dari bawah gitu, potensi konflik udah mulai berasa. Begitu orang hanya menggunakan pikirannya, sudah mulai biasanya tidak sesmooth di dalam teori idealnya. Kritik baliknya terhadap kelompok biarawan atau kelompok gereja ini kan bisa menjadi satu ancaman sebenarnya. Ada sesuatu yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat, kemudian kaitan dengan legitimasi tadinya dari biara itu begitu kuat, lalu sekarang kan mulai tersebar ya ke keluar gitu kan. Berarti ini kan ada sesuatu yang harus diwaspadai. Pasti ada sesuatu gerakan juga rupanya di ada. Ya tentu defensif ya, gereja tentu defensif gitu. Dan misalnya ketika Protestantisme muncul dalam era yang kurang lebih sama dengan humanisme gitu, ya juga membuat
apa sebutnya, kontra reformasi, seperti itu. Yang ya itu spesifik, sikap gereja yang spesifik. Tapi kalau terhadap situasi kemodernan, awalnya mau tidak mau memang gereja jadi tertinggal. Misalnya dalam kasus Galilei, sehingga saya tidak dibunuh Galilei, cuma diadili dan dikucilkan gitu ya. Tapi pokoknya tidak direstui. Baru di kemudian hari di restorasi, di apa namanya. Tapi pokoknya gereja tidak menyetujui itu. Ya paling omongan-omongan seperti itu gitu kan ya. Tapi maksud saya dunia ini berjalan sendiri dengan ataupun tanpa sikap gereja. Dunia yang beginian ini akhirnya berjalan sendiri kayak bola salju yang makin besar sekali gitu dan tidak bisa dibendung. Dan makin hari lewat 18 abad 19 makin tak terbendung. Itu bola salju. Da Vinci dia hidup di zaman abad 17. di era Renaissance. Iya. Karena dalam sejarahnya pun saya membaca bahwa Toto da Vinci karena demikian majunya sampai dia membawa potongan tubuh manusia itu yang lalu digambarkan dalam anatomi yang akhirnya berkembang menjadi ilmu anatomi kedokteran. Akhirnya Da Vinci kan dibunuh karena melanggar ayat-ayat suci ajaran gereja. Jadi orang yang berbahaya, orang gila artinya. Nah itu yang nggak tahu. Nah, maksud saya itu salah satu tokoh bahwa gerakan kaum awam yang berpengaruh pada istilahnya apa ya, kepercayaan orang terhadap ajaran suci itu. Loh, inkuisisi itu masih jalan terus juga dong sampai abad ke-17-an juga masih. Artinya pengadilan gereja ya itu masih jalan terus dan untuk kayak misalnya Giordano Bruno, filsuf itu karena berbeda ajarannya dengan yang diyakini gereja itu betul dibakar di tengah kota. Itu sih memang jalan terus. Cuman arus ini juga tak terbendung dan who cares akhirnya gitu loh. Dan akhirnya gereja yang mesti beradaptasi sih sebenarnya Tetapi gini lah, gereja tuh juga di abad-abad selanjutnya masalahnya juga secara internal juga kelelahan rupanya ya. Karena ada perseteruan internal antara Katolik dengan Protestan, dengan Anglikan, dengan gereja Timur. Itu tuh kan menghabiskan energi sendiri juga gitu ya. Di dalam Christianity itu sendiri banyak peperangan dan apa yang sementara dunia di luarnya, dunia modern iptek itu jalan sendiri gitu. Dan ini repot sendiri gitu. Itu pun sudah menghabiskan banyak energi gitu ya. Jadi tapi memang sih produknya itu jadi ambivalen, produk dari interaksi antara dunia modern dan dunia gereja itu misalnya begini, yang namanya HAM, hak asasi manusia yang akhirnya menjadi kita kenal sebagai deklarasi hak asasi manusia, itu tuh ambigu sekali. Dalam arti begini, sangat inspirasi sangat basicnya barangkali memang muncul dari Kristianitas dalam arti penghargaan terhadap manusia segala macam. Tapi di sisi lain juga itu muncul sekaligus untuk menghindarkan dominasi dan campur tangan gereja yang berlebihan yang tidak manusiawi. Gitu ya. Misalnya hak untuk berpindah agama dan segala itu tuh muncul dari peperangan di dalam itu antara Protestan dan Katolik dan segala macam itu. Sampai orang akhirnya menyadari, kan kebebasan beragama itu kan hak asasi dong ya, kenapa? Nah kayak gitu-gitu. Jadi di satu pihak barangkali memang ada inspirasi secara teologis dari Kristianitas, tapi secara politis itu persis reaksi terhadap gereja juga, terhadap Kristianitas juga, untuk melepaskan diri dari kerangkeng dominasi agama. Dan supaya manusia tidak menjadi korban gitu ya, oleh yang namanya agama gitu. Jadi kalau disebutkan gereja akhirnya berusaha menyesuaikan dengan gerakan ini, apakah kemudian pandangan gereja yang sekarang juga lebih memisahkan gitu, antara masalah agama dan masalah politik juga merupakan bagian dari penyesuaian itu? Iya. Sebab dulunya kan nggak begitu ya? Nggak. Dulunya disatuin semuanya.
urusan paus itu sekaligus semacam kaisar dan raja-raja dinobatkan juga oleh paus. Gitu. Ya, nah itu salah satu juga contoh interaksi yang kemudian memaksa dunia agama juga memilah mana urusan politik umum, mana urusan agama gitu ya. Ya, itu salah satu ini ya. Sebenarnya proses yang rumit ya, hubungan antara dunia agama dengan dunia sekular modern, proses yang sangat rumit. Dan sampai sekarang saya kira tetap nggak beres sih, nggak beres, masih banyak hal yang banyak ekses dari situ. Meskipun dunia agama memang tidak lagi bermain di forum besar dan umum, yang tidak lagi menentukan secara kultural kalau di dunia barat, paling sebagai simbol ya. Baik, ini adalah situasi Renaissance yang mengambil kembali inspirasi dari dunia Yunani kuno, dianggap sebagai ideal, dan lantas memulai sesuatu yang baru yang sifatnya berpusat pada dunia dan pada manusia. Oke, itu beberapa tokohnya yang mencoba menjembatani sebetulnya antara dunia ideal agama dan dunia ideal manusia gitu. Tapi mereka bisa sangat kritis loh, bisa sangat kritis. Salah satu tokoh yang berikutnya di zaman berikutnya tapi masih berbau semangat humanistik itu adalah Voltaire. Nah, Voltaire ini bahkan rada ke ekstrim lain. Kalau orang kayak Erasmus tuh masih kurang lebih religius, dan dia meskipun seringkali kritis terhadap agama, ya masih bukan ateis gitu, dan tapi dia punya cara sendiri. Tapi kalau Voltaire tuh bisa sangat super sinis ya terhadap paus lah, gereja apalah, karena orangnya sejak kecil juga suka berantem, jadi Voltaire itu temperamental gitu. Orang Prancis. Ya. Tapi yang penting itu keterpisahan dari kerangka religius itu. Itu sebabnya di awal perkuliahan saya sudah wanti-wanti bahwa sengaja isu-isu agama memang mau nggak mau terpintal di dalam ini karena dia menjadi semacam backdrop dari nongolnya kehidupan iptek yang modern gitu. Detail mengenai ini sekali lagi ada di buku humanisme yang kita pakai sebagai referensi itu. Ya, sekarang masuk ke seorang filsuf yang sangat menentukan gerakan selanjutnya dalam cara berpikir modern, yaitu Descartes. Descartes, René Descartes, abad-abad 17-an ya. René Descartes. Dia penting terutama dalam hal ini. Jadi ini nanti singkat-singkat aja beberapa tokoh tuh yang saya akan perlihatkan, terutama dampaknya dalam sains dan ini. Descartes itu pertama-tama adalah terutama metode keraguan itu, yang dalam dunia ilmiah sampai hari ini tetap itu sebagai basis digunakan ya, metode keraguan. Dubium methodicum, metode keraguan. Dalam arti apa? Bahwa pengetahuan yang bagus adalah pengetahuan yang mengandung kepastian, gitu kan sebetulnya. Pengetahuan yang benar adalah yang mengandung kepastian. Tapi untuk mendapatkan kepastian kita harus meragukan dulu semuanya, gitu, supaya dapat kepastian yang betul-betul meyakinkan. Gitu maksudnya.
Terus untuk dapat kepastian itu orang harus perlu meragukan. Jangan ada kecuali, ragukan semuanya, gitu kan ya. Ragukan bahwa ada Anda di sini, ragukan bahwa gelas ini ada di sini, ragukan apapun juga, ragukan semuanya. Kalau kita meragukan semuanya, apa yang tinggal, apa yang tersisa? Kalau kita ragukan semuanya, jangan-jangan saya juga tidak ada di sini, wah gitu kan. Ragukan ini semuanya. Yang tersisa apa dong? Pasti ada sesuatu yang pasti di situ. Simple sebenarnya. Yang pasti adalah saya ada yang ragu-ragu, ada keraguan itu sendiri gitu kan ya. Jadi kalau kita meragukan segala hal, kita menemukan ada sesuatu yang pasti, keraguan itu sendiri kan. Keraguan itu sendiri pasti ada gitu. Kita meragukan, maka sesuatu yang pasti adalah keraguan. Nah kalau keraguan itu pasti, maka itu berarti menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berpikir gitu kan ya. Keraguan nggak muncul gitu aja dong, pasti gara-gara berpikir gitu. Berpikir itu kan pasti ada yang mikirnya gitu kan ya. Gitu. Pasti ada yang mikirnya, ada sosoknya. Ada saya yang berpikir. Oh ternyata saya tuh ada ya. Tadi saya meragukan bahwa jangan-jangan saya juga nggak ada gitu ya. Tapi ternyata kelakuan filsuf itu kan gitu. Oh, untuk hal yang simpel, tapi rutenya saking pengen pasti gitu. Memang lebay gitu mencari-cari. Ragukan semua, yang pasti ada apa keraguan itu sendiri. Itu berarti ada pemikiran, karena keraguan nggak ada tanpa aktivitas berpikir. Kalau ada aktivitas berpikir, ada yang mikirnya dong, itu berarti saya. Maka saya ada. Maka semboyan yang terkenal dari ini adalah cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Saya berpikir, ya, maka saya ada. Nah ini adagium yang menjadi begitu terkenal. Dan sekaligus menunjukkan sentralitas pemikiran gitu ya. Saya berpikir maka saya ada. Ini menjadi pokok sekali, sumber pengetahuan. Kemudian adalah berpikir, saya berpikir, maka saya jadi memahami semua. Ibaratnya gitu. Gara-gara saya mulai berpikir, maka saya jadi memahami semua. Seakan-akan saya bisa mengandalkan amat sangat pada rasio ini, reason ini, rasionalitas itu. Maka di kemudian hari dikenal bahwa Descartes ini melahirkan semacam mazhab yang disebut rasionalisme. Rasionalisme, bahwa dengan pemikiran saja kita bisa memahami apapun juga. Kalau saja kita menggunakan logika yang tepat, maka pemikirannya akan sampai pada pengetahuan-pengetahuan yang tepat dan kebenaran. Gitu kira-kira. Cogito ergo sum, itu sekarang suka dipleset-plesetin gitu kan, menjadi macam-macam. Kalau zaman sekarang kali orang nggak mikir, jadi orang berbelanja maka dia merasa ada gitu. Jadi bukan I think therefore I am, tapi I shop therefore I am, therefore I exist gitu kan ya. Terus kalau orang nyindir para teroris gitu, I kill therefore I exist gitu kan, gitu kan, dipleset-plesetin kayak gitu-gitu ya. Ada ini Pak, Romo waktu pernah ngasih cerita katanya, Descartes pergi ke Inggris gitu. Terus ditanya sama temannya, are you hungry? Terus dia bilang, I don't think so, dan Descartes menghilang.
Oh, I don't think so. Dia nggak mikir maka dia tidak ada. Gitu. Ya ini banyak diplesetin, tapi memang waktu itu terkenal sekali diktum ini. Cogito ergo sum. Yang kedua yang juga bergema terus apa namanya? Di sini kemudian menjadi ini soal sentralitas pikiran gitu ya. Di era modern. Sekaligus etos meragukan segala hal untuk sebagai dasar kinerja ilmiah. Gitu. Seorang ilmuwan tuh harus meragukan apapun. Nanti kerasa sekali pada Francis Bacon, nanti berlanjut pada Isaac Newton dan sebagainya gitu. Dalam variasi yang berbeda, tapi sebenarnya juga dia bukan original sih Descartes ini. Aslinya sebetulnya dari Agustinus di abad pertengahan. Inspirasinya dari Agustinus di abad pertengahan. Tapi ya menjadi eksplisit, menjadi moto sejak Descartes. Jasa Descartes yang lain dalam dunia sains adalah juga paham dualisme yang kemudian hari suka disebut dualisme Kartesian ya. Kalau menjadi kata sifat, Descartes itu menjadi suka disebut Kartesian. Paham dualisme Kartesian. Artinya apa? Dia bilang realitas itu terdiri dari dua hal. Realitas itu terbagi dari dua hal. Res cogitans dan res extensa. Res cogitans dan res extensa. Artinya hal yang berpikir, cogitans itu hal yang berpikir, dan hal keluasan yang bisa diukur. Ini kemudian boleh dibilang yang ini tuh material, fisik. Yang ini yang immaterial. Rohani jasmani, kira-kira apa namanya? Ada dunia pemikiran dan ada dunia keluasan yang fisikal gitu. Kenapa relevan? Karena di kemudian hari ini juga membuat sains menjadi agak alergi dan kurang memperhatikan wilayah yang imaterial itu. Sains kebanyakan berada di wilayah sini dan sedemikian sampai ini agak terabaikan karena yang bisa terukur yang bisa terukur kan cuma yang material. Ada dunia spiritual, rohani atau apapun itu tuh sebuah dunia lain kesannya gitu. Orang suka menyindir pandangan Descartes ini sebagai the ghost in the machine. In the machine. Manusia itu apa? Ruh itu apa gitu? Itu adalah hantu di dalam mesin sebetulnya gitu kan ya. Karena entah gimana nyambungnya buat dia dalam pikiran dia nggak nyambung sih. Dualisme itu ya, bahwa bagaimanapun kita itu terdiri dari dua. Si ruh itu kodratnya lain, terus dunia fisikal itu lain lagi. Dan ujung-ujungnya yang bisa dipikirkan adalah yang bisa diukur dan dunia ini gitu, sehingga ini lama-lama menjadi terabaikan. Itu sebabnya dalam perkembangan kurikulum perguruan tinggi, pendidikan dan sebagainya itu wilayah hati, imajinasi dan segala macam itu seperti agak diabaikan ya, dianggap tidak terlalu penting.
dan seperti bukan wilayah keilmuan gitu loh. Jadi bukan untuk discussing terus itu sesuatu yang mustahil juga. Iya, ini kok seperti nggak nyambung ya, seperti sosok manusia tuh ada sebagai mesin, di satu pihak dipahami sebagai mesin artinya dengan segala mekanisme atau metabolisme fisikal, tapi si ruhnya tuh gimana, susah dijelaskan sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya juga jadi gitu. Dunia ruh hampir nggak pernah dibicarakan kan dalam dunia sains. Apa gerangan itu? Nah, kalau kita konsisten dengan cara berpikir dualistik begini, kita harus membayangkannya kayak kalau ada mesin, maka ada hantunya di situ. Apa itu dunia ruh tuh? Berarti efek dari paham dualisme itu. Cara berpikir bahwa ada bagian rohani yang apa yang dalam manusia yang tersendiri itu tuh beda gitu dari dunia fisik gitu kan, beda. Tapi akhirnya dunia sains memang tidak banyak menyentuh wilayah itu. Kalaupun menyentuh di kemudian hari, kaum materialis segala macam itu memaksakannya bahwa itu sekedar side effect dari materi, dari tubuh. Kan dunia sains sampai hari ini kan susah sekali gitu mau membahasakan wilayah itu, hati, ruh, apa ya itu alien gitu dalam dunia sains, itu alien. Celakanya dalam etos kerja pun gitu, etos kerja sains, saintis gitu, kalau bisa di luar subjektivitas, wah gitu kan ya. Itu objektif, semua objektif, rasional gitu kan, jadi semakin nggak nyambung gitu. Kalau penjelasan Descartes seperti apa ya? Kenapa dia kan kalau yang saya menggunakan betul tadi rasionalisme kayak sebagai satu pandangan dia. Bagaimana dia menjelaskan komunisme sehingga menemukan dua realitas itu? Karena kalau yang material itu relatif lebih mudah dijelaskan secara rasional. Tapi bagaimana Descartes dengan rasionalisme juga bisa menemukan satu realitas yang sifatnya imaterial? Ya, karena dia sendiri tidak sepenuhnya materialistik. Bagaimanapun dia didikan pastor-pastor Yesuit ya, yang bagaimanapun masih ada bau keagamaannya gitu loh, sisa-sisa begituannya gitu ya. Terus dia mau nggak mau masih mengakui bahwa ada sih dimensi itu, dimensi pikiran. Bahkan si pikiran ini sebetulnya pikiran ini dapat taunya dari mana? Sebenarnya dari Tuhan gitu. Waktu itu kan belum kepikiran, nanti ini di counter oleh kaum empirisme ya, bahwa pengetahuan itu tidak bisa hanya main spekulasi pikiran saja gitu, harus dari pengalaman indrawi dicernakan baru nemu pengetahuan gitu, harus ada kontak indrawi, kita harus melihat sesuatu, meraba sesuatu gitu ya. Kalau pada Descartes tuh nggak, kalau kita mengerahkan nalar, pasti udah jadilah pengetahuan gitu ya. Memang kita juga bisa bertanya, tapi dari mana itu si pengetahuan itu nongkrong di nalar? Oh, udah dari dulunya, dari Tuhannya. Ada. Terus ada itu sisa-sisa pemikiran keagamaan itu tuh. Kayak film yang dari Tuhannya udah. Dan Tuhan itu pasti tidak menipu, gitu loh maksudnya. Iya, terus kalau ketika nyambung ke urusan Tuhan segala macam, dia tidak canggih ya, meskipun dia seorang matematikawan. Karena waktu itu kan zaman-zaman yang belum terlalu lepas lah dari atmosfer agama gitu ya. Jadi agak gampangan aja di wilayah itunya tuh. Jadi kenapa dia tidak juga rasional murni, penemuan realitas ini? Karena ada jaminannya, ada penjaminnya. Dari mana lo tahu bahwa itu benar dan nggak salah? Nah, ini kan dari Tuhan, masa Tuhan nipu? Gitu kan ya, kira-kira gitu. Jadi memang kurang canggih waktu itu sebagai belum, karena ini awal-awalnya. Bagaimana dengan ini temuan dunia sains yang katanya di beberapa tempat sudah bisa mulai memunculkan kehidupan itu sendiri. Ini kan dari sisi proses penciptaan itu yang kaitannya dengan kepercayaan orang pada sang pencipta. Ini kan Menciptakan kehidupan atau kehidupan itu. Jadi, menemukan kehidupan, menciptakan. misalnya ada satu rumor telur itu sudah bisa ditemukan, kemudian ditaskan
bahkan dia bisa menjadi ayah. Nah itu yang ilmu pengetahuan seperti itu dibenamkan. Jadi jangan sampai kita explore atau ekspos keluar. Apa dengan intelektualitas manusia yang akhirnya mendekati sampai Iya, tapi dunia sains sudah sedemikian otonom ya. Saya nggak tahu apakah kelakuan dunia agama dengan segala sensor, dengan segala menutupi ini itu akan efektif ya. Kayak membuat cloning awalnya, mengkloning ginjal, mengkloning ini itu untuk terus ditransplantasi, dan itu bisa lama-lama kan makin menyeluruh dong. Eugenetika segala macam kan akhirnya juga memungkinkan orang mendesain anak yang lebih ideal segala macam kayak gitu-gitu. Akhirnya bahkan menciptakan kembaran kita sendiri gitu ya. Jadi saya bisa menyetok Bambang 1, Bambang 2, Bambang 3 lantas jadi abadi gitu. Itu nggak ada bisa. Itu tuh dia memang tentu banyak pertimbangannya, tapi itu problem. Apakah akan pernah tersensor dan terhalangi itu ya oleh dunia agama, kecuali kalau memang begitu berbahaya, misalnya statusnya kayak sekarang, misalnya senjata apa bisa nuklir, bisa biologis, bisa kimiawi, yang memang pertimbangan bersama, lantas itu berbahaya sekali, misalnya gitu. Nah kalau itu iya alasan humanis. Tapi itu harus kesepakatan bersama, kita semua concern untuk tidak bunuh diri massal gitu ya, satu planet ini. Nah kalau kayak gitu barangkali efektif. Tapi kalau hanya suara agama, aduh kayaknya please deh, kayaknya enggak ya, apa namanya, kecuali agama bisa betul-betul memprovokasi gitu kesadaran kolektif. Tapi agama sebagai institusi dalam dunia modern itu kan udah nggak terlalu ini sih. Kalau menurut saya nggak terlalu banyak berperan sih sebenarnya. Entah di masa depan, karena sebenarnya sekarang ada perkembangan yang menarik sih di situ. Bukan dalam kerangka politis atau apapun, tapi bahwa dunia sains sendiri juga sekarang mengapproach dunia agama, tapi dalam kepentingan teoritis. Misalnya bagaimana para fisikawan segala macam itu ngobrol dengan orang-orang seperti Dalai Lama, para ahli Taoisme dan seterusnya gitu-gitu. Karena ternyata ditemukan konon fisika pada level tertentu sebenarnya makin seperti dekat dengan dunia mistik, gitu. Jadi dari sudut itu sih sudah mulai ada interaksi yang menarik gitu ya. Tapi sejauh mana itu berdampak konkret, saya nggak tahu, karena yang membiayai penelitian dan penelitian yang sangat menentukan dunia penelitian itu semua kan konglomerat dong, kapitalis dong. Agama apa ya, mau nyensor apanya gitu sebagai institusi. Ya mereka eksis, tapi mereka kan sendiri juga repot dalam dirinya sendiri. Dunia agama tuh masih dalam banyak hal masih mencoba beradaptasi dengan kemodernan, padahal kemodernannya makin berlari loh. Terus banyak telatnya gitu loh institusi agama tuh. Institusi agama banyak telatnya dalam mencoba mengintegrasikan segala kerangka berpikir saintifik ini untuk mencoba melihat secara baru seperti doktrin mereka atau apalah konsep ketuhanan mereka dan apalah. Sainsnya udah kemana gitu, ini baru mencoba menyesuaikan diri dengan yang awal-awal. Gitu, sehingga saya nggak tahu seberapa berperan dalam hal itu. Oke, itu Descartes. Lantas kemudian ini nanti diimbangi oleh empirisme ya. Di situ ada gengnya John Locke, Berkeley, dan Hume, David Hume. Nah pendeknya orang ini melihat kubu yang kemungkinan yang lain sama sekali. Ini kutub yang lain sama sekali, bahwa pengetahuan itu nggak bisa semata-mata degenerate simply from or by reason ya, rasionalitas gitu. Bahwa pengetahuan itu tidak bisa hanya muncul dari spekulasi logis rasional kayak gitu-gitu.
butuh data, fakta, nyata dari realitas pengalaman. Jadi pengetahuan yang benar membutuhkan data empirik, Tidak cukup hanya proses rasional, nalar, gaya-gaya Aristoteles seperti itu ya. Kalau premisnya mayornya benar, premis minornya benar, maka kesimpulannya nggak cukup itu, nggak cukup. Hanya main-main logika seperti itu nggak cukup. Kita harus mencerna data, fakta seperti apa, dan bahkan harus dibuktikan lagi juga nanti oleh demonstrasi faktual gitu ya. Kalau saya bayangkan, kalau yang imaterial tadi itu, apakah juga termasuk silogisme gitu ya? Silogisme karena sebenarnya kan dia sebuah, dulu dibilang itu sebuah formalisasi dari common sense, gitu, gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya juga tidak bisa diempiriskan yang mana itu realitas silogisme itu sebagai sebuah kesepakatan. Atau dunia empiris pun dia akan menggunakan itu untuk menarik sebuah kesimpulan. Dia mengakui sebenarnya silogisme itu, padahal tidak ada barangnya itu, konstruksi silogisme itu. Silogisme nggak bisa dipegang, nggak bisa diukur, tapi orang menerima itu sebagai sebuah hukum universal. Ya, orang menerima begitu saja. Ini kan menggunakannya. Karena orang ngalamin, ternyata berpikir tuh real gitu kan ya. Cuman tinggal diatur aja mikirnya gitu kan masalahnya. Nah, peraturan ini sebetulnya sejauh mana mutlak dan sejauh mana mesti diikuti atau tidak diikuti. Masalahnya orang ngalamin aja kalau berpikir sistematik dengan gaya silogisme, kesimpulannya sepertinya lebih koheren. Itu soal koherensi itu ya. Benar dalam arti koheren gitu kan. Wah, itu kompak gitu kan. Tidak kontradiktif. Tapi nah kalau dibayangkan apakah itu ada silogisme itu prinsip apa? Saya kira pada Immanuel Kant nanti itu akan eksplisit dilihat bahwa prinsip-prinsip di dalam kepala kita itu disebut oleh dia a priori, unsur-unsur a priori namanya. Itu cetakan yang sudah built-in aja di dalam kepala kita. Kita nanti akan sampai ke Kant juga habis ini. Gitu. Itu memang sudah ada aja dan itu adalah alat kita mencerna realitas. Dan dia memang Immanuel Kant mau mendamaikan dua kutub ini. Yang satu rasionalisme yang menganggap dari sini aja pengetahuan gitu, udah beres. Tapi dia juga melihat sebetulnya lewat inspirasi dari Hume dan segala macam itu, bener sih pengetahuan itu harus sesuatu yang langsung nyambung dengan realitas dan kita mengetahui sesuatu itu sebenarnya data-data empirik masuk ditangkap oleh indera kan sebetulnya gitu. Maka kita jadi tahu sesuatu. Dua-duanya bener kalau buat Kant dan dia mau melihat itu bahwa ada dua sisi. Nah, di situ prinsip-prinsip tadi yang ditanyakan itu disebutnya nanti unsur-unsur a priori ya di dalam kepala kita. Oke, intinya kaum empiris ini adalah itu bahwa pengetahuan yang benar membutuhkan data empirik dan bahkan realitas itu pertama-tama dicerap oleh indera, gitu kan? Realitas itu bukan dipikirkan, pertama-tama dicerap dulu oleh indera baru dipikirkan. Baru dipikirkan gitu. Nah, tentu orang-orang zaman dulu juga saya kira merasa itu begitu, cuma dieksplisitkan oleh mereka ini menjadi ukuran yang menjadi normatif bahwa data empirik itu mesti menjadi syarat untuk pengetahuan yang benar. Ya, gara-gara dua kubu ini di kemudian hari sampai hari ini kita menyaksikan bahwa kebenaran ilmiah misalnya, kebenaran ilmiah itu selalu menyangkut dua hal gitu ya, koherensi logis di satu sisi, itu bau-bau rasionalismenya itu koherensi logis, logikanya itu koheren, itu
tapi juga korespondensi. Korespondensi empiris. Koherensi logis dan korespondensi. Koresponden artinya nyambung, berkaitan, berkorelasi dengan ini dengan realitas, dengan fakta, ada faktanya gitu. Jadi ada dua sisi itu, sisi faktual dan sisi logikanya benar gitu ya. Kan selalu harus gitu. Secara garis besar kebenaran ilmiah selalu harus gitu. Logikanya nyambung, tapi datanya juga nyambung. Nah ini kurang lebih warisan dari dua sisi dari rasionalisme dan empirisme. Yang berikutnya yang juga penting adalah Francis Bacon. Khususnya di dalam etos kerja sains. Ini saya kira sampai hari ini masih relevan dan bagus sekali ini. Ini soal melanjutkan ya metode keraguan Descartes itu. Terutama mengenai gagasannya mengenai idola. Bahaya idola itu. Idola kita maksudkan di sini sama dengan kayak idolatri, pemberhalaan. Berhala, idolatry. Jadi ini penting, nantinya saya akan kasih detail nanti, tapi ini penting untuk pembentukan etos kerja saintis. Etos kerja saintis itu jadi sampai sekarang sebenarnya masih sangat bagus dan sangat relevan. Pertama-tama kita mesti waspada terhadap pertama-tama yang dia sebut sebagai idola tribus. Idola tribus ya. Ada macam-macam idola ya. Ada berhala, tribus, suku, kelompok. Hati-hati karena kita biasa tanpa sadar menganggap cara berpikir kelompok kita sebagai ukuran gitu loh untuk menentukan kebenaran. Itu tuh hati-hati sekali gitu. Misalnya kalau seorang antropolog yang mestinya dia objektif gitu kan, ngelihat ketika meneliti berbagai suku yang lain, taruhlah antropolog ini orang Jawa, itu secara tidak sadar suka menjadikan kejawaan sebagai ukuran yang paling bagus gitu loh. Sehingga kalau ada yang berbeda dari suku-suku lain itu cenderungnya udah ngelihat jelek aja gitu. Itu kerangka berpikir kelompok kita sendiri itu ya, etnosentrisme itu loh. Iya, orientalis kadang-kadang mengidap seperti itu. Orientalis yang barat ya. Karena itu orang barat, jadi suka di belakang kepalanya tuh segala yang barat itu tuh yang paling bagus gitu ya. Jadi misalnya kalau dia lagi meneliti musik, tadi Afrika, di Jawa, lihat gamelan segala macam itu, di kepalanya musik paling canggih itu musik klasik gitu kan deh. Nah itu tuh sehingga ini musik apaan, sistem nadanya juga sederhana sekali, udah gitu presisinya misalnya do si sol fa mi do gitu. Itu tuh kok tidak persis gitu ya. Itu kan selalu ada miring-miringnya kan kalau gamelan Jawa tuh. Padahal harusnya memang gitu. Justru kalau dipianokan gitu itu dibikin presisi itu malah aneh, itu bukan nada gamelan. Tapi kalau penelitinya barat itu harus hati-hati karena dia akan cepat menilai ini false nih. Terus dia bikin harus distandarisasi. Wah gitu kan. Jadi gaya pakai ukuran piano. Orang Jawa dengar,
Loh ini ngawur ini, nggak bener ini, bukan gitu. Persis kayak ritme segala macam gitu kan. Kalau di barat tuh kan kayak metronom itu, apa namanya, tak tuk, jadi 1, 2, 3 gong, wah gong. Kalau orang Jawa denger gitu, udah kok kayak mesin, wah apa ini? Bukan gitu, apa dong? Roso, lihat gimana, apa namanya? Lihat gimana perkembangannya, kapan ngegong itu, wah itu soal tuning in perasaan gitu. Jadi nggak apa, kalau menurut hitungan barat, tapi telat itu kan nggak presisi. Lu memang nggak ada presisi seperti itu. Kerangkanya beda sama sekali. Gitu kan ya? Itu apa, kerangka kelompok itu kan suka mau nggak mau ikut dipakai, berpengaruh gitu sebagai standar. Idola tribus. Apapun sudah banyak berpengaruh di metronom. Nah iya. Dengan lagu Jawa itu mungkin terlalu cepat. Wah gitu, betul. Udah goa. Atau bagaimanapun kerangka barat tuh luar biasa, apa namanya, mencengkram ya, sampai ke tingkat tidak sadar kita akhirnya mau nggak mau pakai semua kerangka itu. Itu gunanya apa ya? Kalau kita menggunakan musik itu, kalau orang-orang Jogja yang saya tahu itu, kalau mereka belajar lagu Jawa atau keroncong lebih cepat dibandingkan kalau lagu-lagu lain, karena memang sudah ada chip. Lebih cepat tuh dalam arti apa? Lebih cepat menguasai lagu daripada orang dengan budaya lain. Ya karena mendayu-dayunya kan satu sepola gitu. Tidak ritmik, tidak apa gitu. Ya ini salah satu berhala yang berbahaya gitu ya, tribus, kelompok. Yang berikutnya adalah idola spekus. Cerminan dari seringkali kita menemukan, seakan-akan menemukan ya kesimpulan-kesimpulan dari data-data gitu, padahal diam-diam itu tuh proyeksi dari maunya kita sendiri gitu. Gitu, cerminan, pantulan, proyeksi dari maunya kita, kebiasaan kita atau apa. Jadi tidak objektif. Jadi ini semua mesti diwaspadai demi objektivitas maksudnya. Demi objektivitas. Nah, hati-hati juga kalau melakukan penelitian ilmiah. Ternyata sebetulnya banyak hal yang kita tuliskan di situ seakan-akan berdasarkan data, seakan-akan kita simpulkan dari data, tapi sebetulnya proyeksi maunya kita sendiri. Gitu ya. Tapi itu tuh terhindarkan nggak ya? Terhindarkan kali. Dan itu saya kira baru terasa kalau data-data menyarankan sesuatu yang sama sekali berbeda dari imajinasi kita, dari kecenderungan kita, gitu kan? Sejauh mana kita mau setia pada kesimpulan itu? Gitu. Biasanya dilakukan banyak verifikasi kayak gitu, di metode penelitian. Ada triangulasi, ada macam-macam metode sehingga handle-nya bisa dilihat dari beberapa orang. Ya, betul. Dipakai beberapa metode yang setuju. Sehingga kemudian orang bisa melihat potret dari banyak sisi. Saya kira itu salah satu cara mengatasi, mewaspadai, gitu kan? Kalau dilihat dari banyak sisi, lantas apakah tetap munculnya sama, gitu kan? Gitu. Oke. Spekus dalam arti cerminan, pantulan dari proyeksi dari kita sendiri. Ada idola teatri. Ya, teatri. Saya kira pakai H ya. Teater, maksudnya teater. Ya, ini saya kira yang paling sulit dalam dunia akademis itu, karena maksudnya di dunia idola teatri adalah jangan terlalu silau dan mengikuti saja omongan para tokoh di panggung.
Kalau ini dalam konteks filsafat, tokoh-tokoh di panggung adalah Aristoteles, Plato, Descartes, Kant. Kalau di bidang hukum siapa ya? Tokoh-tokoh yang mau nggak mau mesti diacu. Siapa? Para tokoh panggung hukum. Seperti yang bicara mengenai teori keadilan siapa? Bukan. Jadi kalau dibilang politik misalnya Machiavelli, misalnya kayak gitu-gitu. Terus tokoh-tokoh besar itu. Ya di Indonesia bidang dunia hukum orang juga bisa bicara mengenai Muchtar Kusumatmaja ya, dengan apa namanya? Teori hukum apa? Pembangunan. Ya. Kayak gitu-gitu. Itu adalah tokoh-tokoh besar di bidang ini. Tapi jangan terlalu silau, kata Francis Bacon. Mereka tuh selalu bisa salah gitu. Selalu bisa salah. Kalau kita kritis, kita selalu bisa mengkritik mereka. Betapapun besarnya ya, gitu. Idola teatri. Terus tokoh-tokoh di panggung di bidangnya masing-masing. Kalau dalam arsitektur, tokoh-tokoh itu siapa misalnya? Yang di Indonesia di luar negeri? Indonesia sih. Di luar negeri? Misalnya itu Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, itu yang modern style semua. modernis. Modern semua. Sanadi yang baru. Yang itu mutakhir. Gitu ya. Jadi jangan terlalu silau, bahkan sama orang-orang itu, gitu ya. Yang juga berat, susahnya apa? Kenapa saya bilang susah dalam dunia akademis? Kalau kita menulis tesis atau disertasi, kita mesti merujukkan ke mereka ini. Itu agak kita berlindung. Iya, bahkan seringkali berlindung di balik nama-nama besar itu. Nah, artinya kita disuruh menggunakan referensi dan seterusnya. Kalau kata Artio, dia pernah cerita tentang membimbing mahasiswa S3 di Indonesia. Kutipan-kutipan itu pertama dipakai untuk tidak berpikir sendiri, dan kedua satu kutipan dan kutipan lain bertolak belakang. Itulah Indonesia. Karena kutipan buat orang Indonesia kebanyakan hiasan gitu kan. Hiasan. Bukan gagasan, tapi hiasan, gitu. Ornamen. Banyak hal di Indonesia itu kan ornamen statusnya, bukan fungsi. Gitu. Dan ketika kita tidak discuss, tidak berdiskusi dengan literaturnya, jadi copy paste. Diskusi dengan apa yang dibaca, direfleksikan ke dalam tulisan, kan enggak. Jadi kering. Dan ya seperti nggak nyambung, bukan bagian dari integrated yang dengan. Iya. Tapi di dunia akademis pendeknya memang harus bikin acuan. Itu kenapa sih? Kenapa sih kok kita mesti merefer, mesti ada footnotes? Padahal di sisi lain, apalagi doktorat gitu, kita mesti menemukan juga sesuatu yang baru gitu kan ya, original. Gimana itu? Kok kayak kontradiktif itu sebenarnya gimana? Tidak semua research grounded. Kenapa? Tidak semua research itu grounded. Bukan sesuatu yang baru. Bisa meneruskan itu ada orang-orang yang sudah mendahului kita mengerjakannya, maka dia juga pakai sebagai satu point. Ya, jadi salah satunya dasarnya adalah kenapa kita selalu mesti mengutip-ngutip gitu ya. Katanya disuruh original, kok malah suruh ngutip-ngutip gitu ya. Tapi itu semacam penghormatan yang realistis, pengakuan yang realistis bahwa ilmu tidak selalu start dari nol bersama kita gitu. Itu sudah akumulatif. Banyak hal yang kita kira ide kita brilian gitu, ternyata tuh 2500 tahun orang sudah mikirin gitu loh. Maksudnya itu kalau orang kalau Cooper gitu kan kurang baca, kurang gaul tuh ide ini genial. Apaan itu? Itu ya penghormatan bahwa dunia pengetahuan adalah dunia akumulatif ya, incremental yang sedikit demi sedikit, dan itu sudah menjadi begitu kompleks. Yang kita mesti mengakui itu gitu bahwa justru saya lihat kalau literatur review itu tujuannya untuk melihat apa yang ada gap dari
penelitian sebelumnya. Hmm. Jadi orang kan harusnya ketika menjelaskan kutipan pendapat orang dalam rangka menunjukkan sebenarnya apa yang masih bolong. Jadi harus kritis, makanya harus discuss. Ya. Harus ditemukan apa yang bolong di situ, Ya. yang kemudian disitulah letak disertasi kita. Ya. Kalau kita ingin kontribut hal yang ada gap di situ. Setuju. Itu juga poin lain. Bukan sekedar copy paste Betul. untuk memproteksi, tapi Betul. mencari posisi kita di mana risetnya dibandingkan dengan yang lain di area itu. Berarti orang harus ketemu. Kita kadang-kadang salah paham itu studi pustaka itu jadi jejeran pendapat orang. Jejeran pendapat orang. Jejeran pendapat orang kumpul-kumpulin itu, tapi nggak pernah ditemukan sebenarnya ini ada masalah apa dalam Ya. riset sebelumnya. Kayak waktu pernah cerita ada pemikir yang tipenya kayak Paul Ricoeur yang ngebaca semua gitu, dan dia menulis apa yang sudah diperkatakan orang dan dia menambahi apa yang belum. Tapi ada kayak Heidegger yang sudah melewati itu dan tiba-tiba ketika menulis dia nggak motif siapa-siapa lagi. Ya. Nah itu juga memang betul ada dua tipe itu ya. Dua tipe scholar. Yang apa ya? Yang kebanyakan sebetulnya yang tipe Paul Ricoeur dalam arti benar-benar scholar. Jadi orang tuh menghafal dan bahkan ini ya paham. Kalau di arsitektur misalnya segala tokoh gitu kan dengan segala karakternya dan ini apa kecenderungan mendesain dan segala macam itu. Apal gitu. Dan orang ini memang nantinya jadi tipe scholar. Dia akan menjadi pengajar yang baik gitu ya. Tapi ada yang tipe penemu, yang dia juga belajar itu semua, tapi pada titik tertentu menemukan terobosan gitu, terus dia udah nggak peduli lagi sama. Dan terobosan ini kalau orang baca, memang betul-betul terobosan karena sebetulnya dia tahu semua khasanah sebelumnya. Memang terobosan baru. Nah itu tipe Heidegger. Kalau dalam dunia filsafat, Heidegger tuh kalau nulis hampir nggak ada catatan kakinya gitu ya. Kok nekat sekali gitu. Tapi tentu waktu dia mahasiswa, waktu dia nulis pasti gitu, pakai rujukan-rujukan. Cuman pada level tertentu, nah para filsuf sebetulnya lebih karena kalau orang sudah mendapatkan acknowledgement, recognition, maka biasanya tuh terobosan-terobosan tuh biasanya muncul ketika orang sudah doktorat, udah selesai. Kalau untuk jadi doktorat tuh masih terlalu banyak pamrih dan ini itunya gitu loh. Jadi mesti agak baik-baik lah mengutip-ngutip dan sebagainya. Ada istilah buat orang-orang yang katanya itu apa? Misalnya belum berpengalaman tapi nulis sudah nggak pakai itu, cukupnya playing God. Seolah berbuat seperti Tuhan yang sudah maha tahu, tidak merujuk pada siapapun. Iya, tidak merujuk pada siapapun. Jadi memang gitulah ya dalam dunia tradisi scholar tuh orang harus membuktikan dulu dan harus diakui dulu bahwa dia sudah menyerap seluruh khasanah ya, baru dia kalau menulis ngawur pun ya bisa gitu. Tapi itu betul ya di dunia Eropa itu memang terjadi seperti itu. Terus profesor-profesor yang sudah sangat mumpuni yang membuat buku-buku yang bisa seenaknya gitu memang menguasai sekali khasanah gitu ya, menguasai sekali dan kayaknya itu banyak jumlahnya gitu ya. Profesor-profesor saya itu yang kalau dikelupasin tuh seperti nggak bisa habis gitu ya. Oh, sini tuh isinya gila sekali. Nah, sistem akumulatif itu loh yang karena menjadi tradisi yang sudah panjang ya. Itu mengagumkan. Ibaratnya orang sebelum membuat komposisi piano atau apa gitu ya, dia benar-benar bisa diuji, sudah pernah memainkan segala khasanah yang paling rumit apapun sampai nggak kepelintir-pelintir jarinya gitu. Dia sudah teruji, baru dia bikin. Kayak gitu, jadi benar-benar ABCD-nya itu dikuasai sekali. Nah, itu banyak di sini. Gitu. Ya, jadi idola teatri ya kadang-kadang problematis. Tapi yang terakhir adalah idola Fori, forum pasar public space. Public space ya, forum. Idola Fori maksudnya adalah pendapat umum. Artinya pendapat umum itu bukan selalu yang terbaik gitu loh. Padahal kita sangat tergoda loh. Kalau semua orang mikirnya sama gitu ya, kalau semua orang juga gitu, wah, seakan-akan itu benar, bisa salah.
Hati-hati, pendapat mayoritas ini ya. Mayoritas itu. Sangat tempting itu, sangat menggoda. Semua orang juga mikirnya gitu, pasti benar. Padahal sama sekali bisa salah. Ada contoh nggak ya? Ada contoh nggak ya? Sokrates. Ya, oke, Sokrates. Kalau semua misalnya setuju dia memang jahat, misalnya gitu ya, artinya berbahaya, ternyata salah. Tapi yang lebih spektakuler, salah satu contoh adalah anggapan bahwa dunia ini flat, gitu kan ya. Bumi ini flat. Karena kenapa? Bahaya kalau keluar nanti akan bumi itu flat dan langit itu lengkung, gitu kan. Itu tuh lama sekali semua orang juga mikirnya gitu kan. Baru ketemu bulat gitu, jadi di sini udah ketemu lagi. Dan itu susah sekali ngebayanginnya dulu. Ketika orang menemukan bahwa dunia ini bulat, baru tahu betapa kita rame-rame salah gitu loh. Atau apa, geosentrisme gitu kan ya. Orang menganggap bumi inilah pusat, semua tuh muter-muter. Tahu salah loh kita. Banyak kesalahan massal gitu tuh. Jadi mayoritas tidak selalu. Oh, apalagi kalau dikaitkan dengan agama. Banyak nabi-nabi tuh awalnya kan juga tidak diterima kan. Bahkan tersiksa awal-awalnya. Ya, terima. Baru belakangan dia melahirkan arus raksasa gitu. Jadi mesti diwaspadai, pendapat umum itu tidak selalu yang paling benar. Dan semua ini, idola ini, sampai sekarang saya kira masih relevan dalam rangka etos kerja yang lebih objektif. Saya kira sekian dulu hari ini.